Presiden terpilih Joko Widodo akan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Nusa Dua Bali malam ini. Dalam pertemuan itu, masalah krusial yang akan dibahas adalah mengenai subsidi BBM. Jokowi berharap penaikan harga BBM bersubsidi dilakukan sebelum dirinya dilantik pada 20 Oktober mendatang atau pada masa akhir pemerintahan SBY. Hal lain yang kemungkinan akan dibahas Jokowi dan SBY di Bali adalah koalisi, mengingat SBY juga sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Untuk membahas hal itu di studio telah hadir Wasekjen PDIP, Eriko Sotarduga, dan kami juga masih menunggu Wasekjen dari Partai Demokrat Ramadan Pohan, serta nanti juga bergabung bersama kita di studio pakar komunikasi politik Gun Herianto. Saya ke Mas Eriko. Mas Eriko, ini kalau kita bicara soal BBM ini sekarang menjadi masalah hampir di banyak tempat di Indonesia. Yeah. Nah, apakah ini memang menjadi harapan atau mungkin bahkan tuntutan dari PDIP dan juga Jokowi agar kenaikan harga BBM dilaksanakan segera? Ya, sebenarnya ini kan kita mensikapi dari yang sudah disampaikan oleh Pak SBY, oleh Presiden kita, bahwa beliau akan membantu Presiden yang terpilih di dalam proses transisi ini. Tapi tidak pernah jelas bilangnya bantunya dalam bidang apa, kan? Tentunya kita kan harus melihat dari sisi yang positif. Karena bagaimanapun ini untuk kepentingan bangsa dan untuk kepentingan ke depan. Nah, di dalam melaksanakan program untuk transisi ini dan juga untuk melakukan program berikutnya, Pak Joko Widodo tentu harus berkomunikasi dengan Presiden yang sekarang supaya proses ini bisa berjalan baik. Kenapa, Mas? Selama ini ada persoalan pergantian itu tidak berlangsung dengan smooth, gitu ya. Dengan smooth ini, dengan smooth ini tentunya nanti program-program yang akan dijalankan Pak Jokowi bisa disinergikan sehingga bisa langsung berjalan dan ini bisa dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat. Sebenarnya itu. Iya, tapi kan ini kan kita bicara soal harapan atau ya kalau bisa dibilang sebetulnya tuntutan dari Pak Jokowi juga dan mungkin juga PDIP sepakat dengan itu agar BBM untuk dinaikkan sebelum pemerintahan yang saat ini berakhir. Nah, sebenarnya kan persoalan ini kan harus dibicarakan secara terbuka. Kan banyak hal juga dulu kita di DPR juga membicarakan mengenai masalah pendistribusian BBM, kemudian harga pokoknya. Banyak hal yang sebenarnya harus dibuka dalam hal ini. Dan kita juga bisa melihat efisiensi-efisiensi seperti yang kita usulkan pada waktu di DPR. Tetapi pada waktu keputusan itu kan kita memang menolak dan memang kita kurang suara dan memang kita akhirnya walk out seperti itu. Nah, ini sebenarnya hal ini bisa dilakukan sekarang dengan pembicaraan yang terbuka supaya diketemukan solusi yang terbaik. Apakah harus menaikkan harga bensin ataukah memang masih bisa untuk tidak menaikkan harga bensin? Kan seperti kalau itu. Menurut Anda apa solusi yang harus diambil? Nah, solusi ini bisa kalau ada komunikasi dan keterbukaan untuk membahas secara terbuka permasalahan-permasalahan yang ada di dalam membahas soal subsidi BBM ini. Seperti itu. Jadi kita harus melihat secara objektif juga apakah hal ini juga memang nanti pada ujungnya apakah harus disesuaikan atau kalau kita menyebutkannya subsidi itu dialihkan menjadi hal yang lebih bermanfaat. Kalau dari dulu kan sebetulnya seperti itu, ketika subsidi mau ditarik dengan menaikkan harga BBM subsidi, ini sebetulnya dimaksudkan agar dana-dana subsidi itu bisa dilimpahkan untuk yang lebih tepat sasaran seperti itu. Nah, kalau waktu itu kan PDIP tidak sepakat dengan itu. Nah, sekarang kalau kita melihat ini lebih sepakat untuk dinaikkan ya? Atau sebetulnya PDIP masih berpikir ada solusi lain yang harus dilakukan? Justru itu yang kita ingin bicarakan secara terbuka. Pak, dari awal pun kita sudah menyampaikan pada waktu periode yang lalu, yang sebelum saat ini, bahwa kita tidak setuju untuk menaikkan karena memang masih banyak hal yang bisa dilakukan. Apa? Kalau menurut PDIP apa yang harus kita dilakukan? Bisa lakukan sebenarnya, berapa sebenarnya harga pokoknya? Berapa sebenarnya distribusinya? Kemudian ini kan masih bisa juga pengalihan. Contoh misalnya seperti di PLN, dari solar menjadi gas. Itu tidak banyak perubahan yang dilakukan di dalam turbinnya. Tidak banyak. Tetapi ini bisa bermanfaat jauh. Cost price-nya akan menurun dengan jauh. Apalagi kita produksi gas yang begitu besar. Nah, apakah nanti ekspornya akan menjadi bermasalah? Ini kan bisa dibicarakan. Terjadi pengurangan ekspor secara bertahap. Nah, semua hal ini harus dibicarakan secara terbuka. Sehingga proses transisi ini berjalan baik dan juga pada pemerintahan Pak Jokowi nanti bisa langsung berlari. Tidak lagi menyesuaikan lagi, masih memerlukan proses-proses waktu. Sayang waktu yang mungkin 6 bulan sampai 1 tahun ini hanya berlalu begitu saja. Tapi kita pun sudah menyiapkan juga seandainya memang ini juga tidak terjadi. Kalau PDIP harapannya apa sih sebetulnya? Sebenarnya kalau kita mengharapkan inilah adanya untuk menyelesaikan permasalahan BBM ini? Ada keterbukaan, ada pembicaraan, ada komunikasi yang baik. Seperti yang sudah beliau juga tawarkan kepada Pak Jokowi sebagai yang presiden yang terpilih. Nah, ini kan menyambut apa yang
beliau sampaikan juga. Artinya kita sangat menyambut ini dengan positif. Nah, kita harapkan dalam pembicaraan malam ini juga tentunya ada hal-hal yang positif yang bisa ditindaklanjutin. Apalagi proses waktu ini kan masih memerlukan sampai 20 Oktober kurang lebih 2 bulan. Seperti itu. Iya, artinya kalau kita membaca sebetulnya dari pernyataan-pernyataan Jokowi dan JK, yang ini kan Capres dan Cawapres yang diusung oleh PDIP, mereka mengharapkan agar pemerintahan SBY itu menaikkan harga BBM sebelum pemerintahan SBY berakhir. Apa niatnya sebetulnya? Nah, sebenarnya dengan nanti sudah diketahui secara terbuka, memang harus disesuaikan untuk supaya adanya ruang fiskal yang lebih besar untuk bergerak, untuk melakukan program-program yang akan datang. Kan ini sangat baik kalau memang ini sudah dimulai pada saat masa transisi ini. Nah, tetapi apakah ini juga akan dilakukan? Ya kita masih bertanda tanya. Kalau tadi Anda berharap apa? Kalau kita berharap secara terbuka ini disambut dengan baik, sehingga kita bisa melakukan pembicaraan. Artinya disambut dengan baik ini Pak SBY mau menerima usulan dari Jokowi JK dari PDIP agar harga BBM bersubsidi dinaikkan. Kan beliau sendiri yang menawarkan untuk membantu. Iya, tapi tidak pernah menjelaskan tidak pernah menyatakan secara eksplisit bahwa membantunya itu adalah untuk menaikkan harga BBM. Justru itulah yang kita sambut ini sekarang, kita akan memberikan masukan-masukan. Dan inilah yang kita tindakan konkretnya kita lihat ke depan ini seperti itu. Jadi kita menyambut ini dengan positif dulu, Mas. Menurut kami seperti itu. Jadi kita lihatlah pertemuan malam ini seperti apa dan juga tindak lanjutnya untuk berikutnya seperti apa. Karena ini sekali lagi ini datangnya dari beliau juga. Bahwa jadi ini semacam menagih ucapan Pak SBY. Dalam hal ini kan kita tidak bicara tagih menagih, tapi menyambut positif apa yang sudah sinyal positif yang sudah disampaikan. Sebenarnya itu yang paling penting dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga ini kan pemimpin yang sekarang diteruskan oleh pemimpin yang akan datang. Sebenarnya kan proses regenerasi, proses yang memang hal-hal yang wajar saja. Nah, kalau ini bisa dimulai oleh Pak SBY dengan baik, ini kan tentunya menjadi hasil yang baik juga untuk kedepannya seperti itu. Artinya kalau misalkan ini tidak dimulai, dinaikkan pada masa pemerintahan SBY, ini akan menjadi masalah menurut Anda? Sebenarnya bukan seperti itu juga, lantas solusinya terus harus menaikkan. Tetapi dengan pembicaraan ini, kita bisa mengetahui seperti apa sebenarnya tindak lanjutnya. Kalau nanti pun pada akhirnya, dan memang harus disesuaikan subsidinya ini, karena untuk ruang fiskal yang lebih baik, untuk pembangunan ke depannya, kenapa tidak? Dan itu ada satu, katakanlah semacam kesesuaian antara pemerintah yang sekarang dengan pemerintah yang akan datang. Kan sebetulnya kalau kita melihat pemerintahan saat ini sebetulnya sudah mencoba untuk mengantisipasi hal itu dengan membatasi distribusi BBM bersubsidi. Itu kan sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan untuk supaya subsidi ini tidak jebol di akhir masa pemerintahan. Tetapi akibatnya kan kita lihat di daerah-daerah terjadi penumpukan, terjadi kemacetan, terjadi antrian, begitu juga dengan nelayan tidak bisa melaut karena solar yang terbatas. Nah, ini semua kan berakibat. Nah, yang merasakan siapa, Pak? Yang merasakan adalah rakyat. Nah, ini yang kita inginkan sebenarnya, ini bisa dicari solusi yang tepat. Kalaupun akhirnya harus menyesuaikan, mengurangi subsidi. Saya rasa sekarang juga momen yang tepat, masyarakat juga melihat ini, semua juga dunia usaha mendukung untuk kebaikan ke depan, untuk juga bisa membangun Indonesia yang lebih baik, karena kita memerlukan infrastruktur yang lebih baik, memerlukan juga proses-proses yang disesuaikan dengan nawacita yang... Ya, artinya sebetulnya kalau kita misalkan, taruhlah 20 Oktober ini Pak Jokowi dan JK ini dilantik. Jadi masalah nggak sih bagi Jokowi dan JK untuk langsung membuat keputusan untuk menaikkan harga BBM? Kan sudah ada era APBN yang nanti disahkan. Disahkan pada periode pemerintahan yang sekarang, Mas. Nah, itu ada keterbatasan lingkup dari ruang fiskal yang ada. Nah, ini juga kan gerakan ini menjadi terbatas untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk mengakselerasi tingkat pertumbuhan dan lain-lain yang sudah diketahui oleh masyarakat melalui program Nawacita itu sendiri. Ya, artinya akan terjadi proses perlambatan yang harusnya bisa bergerak lebih cepat, yang seharusnya begitu masuk sudah sinkron, sudah langsung bisa berlari. Nah, itu sebenarnya yang ditawarkan juga oleh pemerintah sekarang, oleh Pak SBY. Nah, kami tentunya sangat menyambut nih hal yang positif. Baik. Nah, mari kita melihatnya dalam kerangka yang positif juga dalam pertemuan nanti malam ini. Kita akan sambungin di segmen berikut nanti, Mas Eriko. Benar.